Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu di mana Tuhan senantiasa menyertai hidup kami hingga pada saat hari ini. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami akan disapa oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan dapat kami imani dan dapat bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Sabtu 3 Februari 2024, diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini, landasan hidup adalah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau misalnya kita membangun sebuah rumah atau bangunan, yang pertama sekali diperhatikan atau dirancang dan dihitung sedemikian rupa oleh arsiteknya atau oleh pemborong atau tukang bangunan, yang pertama sekali adalah pondasinya, supaya benar-benar kokoh dan tidak mudah rubuh, tidak mudah rusak. Jadi apapun yang melanda, yang menerpa, dia tetap kokoh. Misalnya saja kalau datang banjir, dia tetap kokoh. Datang angin menerpa dan hujan badai, dia tetap benar-benar kokoh. Tetapi jika tidak benar dalam perhitungannya, mau sebagus atau secantik apapun sebuah bangunan tersebut pasti akan roboh atau mengalami kerusakan, karena pondasi yang dibangun tidak kokoh, atau bisa saja hanya asal-asalan saja oleh si tukang bangunan. Ada juga yang menipu ya, karena dia mengambil untung atau tidak peduli. Dan pastinya kalau misalnya sudah didirikan, ya sudahlah begitu ya. Ada banyak seperti itu tukang bangunan. Tetapi kalau dia benar-benar tukang bangunan yang setia, tukang bangunan yang benar-benar takut akan Tuhan, dia tidak akan melakukan itu. Tapi di sini bila datang badai atau gempa, bisa saja bangunan itu langsung rusak karena pondasinya tidak kokoh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, keimanan daripada orang Kristen juga digambarkan dengan bangunan atau pondasi sebuah bangunan. Karena kalau misalnya iman seseorang tidak kokoh pondasinya di dalam Tuhan, yang pastinya dia akan mudah diterpa oleh masalah, diterpa oleh banyaknya tantangan-rintangan yang membuat dia tidak kuat, karena dia tidak di dalam Tuhan. Artinya di dalam setiap kehidupan kita harus menunjukkan bahwa iman kepercayaan kita utuh di hadapan Tuhan. Jadi di dalam setiap kehidupan kita ini setialah di jalan Tuhan. Jangan pernah iman kita mudah digoyahkan oleh apapun. Jangan pelin-pelan keimanan kita. Jangan sekarang kita percaya, baru nanti kita menjauh dari Tuhan. Karena sesuatu
yang melanda hidup kita sehingga kita mengatakan kita tidak percaya kepada Tuhan. Jadi bagi orang percaya, apapun yang menerpanya, sesulit apapun hidupnya, pergumulan apapun yang dia hadapi, dia akan kokoh di dalam Tuhan. Karena pondasinya, imannya kuat di dalam Tuhan. Jadi tidak mudah diombang-ambingkan oleh apapun. Dia tetap setia, dia tetap memuji Tuhan, dia senantiasa mendekatkan dirinya hanya kepada Tuhan. Jadi mintalah kebijaksanaan kepada Tuhan supaya iman kita benar-benar kokoh hanya di dalam Dia. Karena landasan hidup adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan, kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita sehari-harinya. Karena hidup kita penuh dengan banyaknya cobaan dari kehidupan ini. Jadi untuk itu benar-benarlah memberikan hidupmu hanya kepada Tuhan. Karena di mana ada Tuhan, di situ ada banyaknya godaan daripada si iblis untuk menjatuhkan kita, untuk keimanan kita tidak kokoh di dalam Tuhan. Iblis senantiasa meraih kita untuk menjadi miliknya. Tetapi Tuhan berkata, kalau kita anak-anak Tuhan yang benar-benar setia di hadapannya, kita benar-benar iman kita kokoh sepenuhnya hanya di dalam Tuhan. Jadi kuat di dalam Tuhan. Jadilah laskar Kristus. Jadilah penerus gereja yang setia di hadapannya. Apalagi remaja Naposo Bulung juga, selalulah kuatkan hatimu, kuatkan imanmu hanya di dalam Tuhan. Jangan pernah mau tergoda dengan apapun yang ada di sekeliling kita. Kita lihat di kiri kanan kita juga banyaknya godaan-godaan yang merayu kita, supaya kita senantiasa meninggalkan Tuhan. Dan itu adalah kehendak daripada si iblis. Tetapi bagi kita yang pokok imannya hanya di dalam Tuhan, apapun itu, tidak mau hatinya tertarik dengan hal-hal duniawi ini. Dia tetap memberikan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jadi lakukanlah firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan lewat baca-bacaan dari Alkitab. Rajinlah untuk membaca Alkitab. Rajinlah untuk berdoa kepada Tuhan. Mintalah kebijaksanaan daripada Tuhan supaya kita senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Supaya kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Jadi di dalam setiap kehidupan kita ini, pondasinya harus kokoh di dalam Dia. Di dalam Tuhan ada sukacita. Di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Jadi untuk itu, senantiasalah memberikan hatimu, pikiranmu kepada hal-hal yang baik. Jadilah pengikut Tuhan yang setia. Jadilah laskar Kristus. Di mulut kita, pikiran kita, hati kita murni untuk memuji Tuhan. Jadi patutlah kita mengagung-agungkan nama Tuhan. Patutlah kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Pergumulan apapun yang kita lalui pasti semuanya indah pada waktunya. Itulah yang Tuhan katakan kepada kita, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dia senantiasa bersama-sama dengan kita untuk menjalani kehidupan ini. Jadi untuk itu senantiasalah berdoa sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah landasan hidup, hanya di dalam Tuhan. Untuk itu, kuatkan imanmu dan senantiasalah mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Firman-Mu yang kami dengar, jadikanlah firman-Mu Tuhan menjadi bekal kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-harinya. Biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh dan dapat kami imani, dapat kami terapkan di dalam hidup kami sehari-hari. Bapa yang baik, sertai kami di dalam melakukan aktivitas kami di dalam satu hari ini. Biarlah aktivitas kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah hidup kami, iman kami, kokoh hanya di dalam Tuhan. Supaya kami benar-benar senantiasa mendekatkan diri kami
hanya kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan ada sukacita. Tuhan yang memberikan kehidupan keselamatan bagi kami. Untuk itu Tuhan, supaya kami senantiasa mendekatkan diri kami mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Bapa yang baik, serta jemaat-Mu Tuhan, berkati jemaat-Mu, berikan kesehatan, panjang umur, dan Tuhanlah yang membimbing kami, menuntun kami ke arah yang lebih baik, supaya kami senantiasa melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.